di chapter sebelumnya, kita tahu jika Dak tiba-tiba didatangi oleh pria aneh, dan pria tersebut juga seorang master sama seperti Rubinsky ya. Dan maksud dari kedatangannya ternyata hanya ingin berkenalan saja dengan Dak. Ya, karena pria ini ternyata sedang mencari Bikang untuk digituin kali ya. Dan karena menurutnya Dak masihlah di bawah UMR, jadi dia membatalkan maksud dia tadi dan malah langsung meninggalkan Dak yang masih kebingungan di tempat tersebut ya. Lalu setelah orang tersebut pergi, Dak mulai menanyai Silpar tentang identitas dari pria tadi. Tapi ternyata Silpar juga tidak mengetahui tentangnya ya. Dan setelah berbincang sedikit, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kediaman Tojir saja saat ini. Di sini Dak menanyakan tentang Aqua Ruler yang selalu menghajar Dak di dalam mimpinya ya kepada Tojir. Dan Tojir mulai mencari catatan tentang cincin Aqua Ruler di dalam bukunya juga. Namun ternyata tidak ada petunjuk sama sekali. Jadi dia mulai bertanya lebih detail tentang mimpi tersebut kepada Dak. Dan setelah mendengar penjelasan dari Dak, akhirnya Tojir mulai sedikit memahami jika Dak mungkin sedang dibawa oleh Raja Roh Nayat ke dalam dimensinya menggunakan sihir psikologi, dan menurutnya sama sekali tidak ada cara lain yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Dak mulai bertanya mengapa Aqua Ruler memilihnya sebagai master cincin tersebut. Lalu Tojir menjawab jika mungkin saja Aqua Ruler memilih Dak itu untuk dijadikan budak atau yang semacamnya. Dan mendengar perkataan dari Tojir, Dak menjadi cukup kesal karena seperti telah dikerjai oleh Karel yang memberinya item tersebut ya. Lalu muridnya Tojir berkata jika memang keinginan Nayat mungkin seperti itu. Dan jika keinginan Nayat memang seperti itu, lalu kenapa dia tidak mencuci otak Dak saja memakai sihirnya daripada harus membuat Dak tunduk dengan paksa seperti ini, ungkapnya. Dan menurut Tojir juga hal tersebut itu cukup aneh. Lalu Silpar yang mendengar pembicaraan mereka mulai berbicara jika hal tersebut itu cukup mirip dengan masa-masa dia saat training untuk menjadi kesatria kerajaan ya, di mana sang penguji akan menyiksa mereka semua dan memperlakukan mereka layaknya sampah manusia agar bisa menunjukkan siapa tuan mereka yang sebenarnya. Dan setelah masa training, sebagian besar orang akan menjadi bidak catur yang luar biasa, yang akan mengikuti banyak perintah meskipun mata mereka tidak memiliki kehidupan sama sekali. Tapi di antara mereka, kadang-kadang juga ada sorot mata yang masih dipenuhi semangat, dan biasanya sosok tersebut akan menjadi seorang graduate, atau bahkan mungkin di atasnya. Dan menurut Silpar mungkin saja hal tersebut itu yang sedang dilakukan oleh Nayat terhadap Dak saat ini ya. Dan lalu di panel selanjutnya, Dak saat ini sedang berada di dalam dimensi Nayat sama seperti biasanya. Dan sama seperti sebelumnya, Nayat langsung menyerang Dak dengan tebasan dari bilah air miliknya ya. Tapi kali ini Dak berhasil menahan salah satu serangan dari Nayat ya, berkat cincin Aqua Ruler yang ada di tangannya. Di sini Dak mulai berkata, apakah kau saat ini memang sedang melatihnya? Dan perkataan Dak itu sedikit lucu menurut Nayat, karena Dak terlalu kepedean akan dirinya sendiri. Lalu Nayat kembali menyerang Dak dengan sihir air miliknya, dan ternyata kali ini Dak masih bisa bertahan meski masih saja memiliki beberapa kesulitan. Sampai akhirnya Dak kembali bisa ditumbangkan dengan Aqua Hammer milik Nayat ya. Dan saat Dak terbangun, dia sedikit tersenyum karena kali ini dia masih bisa melakukan perlawanan meski hanya untuk sementara saja ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak bersama Sherin sedang dalam perjalanan menuju tempat perjamuan yang diselenggarakan oleh sang raja ya, di mana Dak cukup terpaksa untuk menghadiri acara tersebut karena mau bagaimanapun dia tidak bisa menolak acara tersebut, berhubung saat ini Dak sudah menjadi baron di kerajaan Krakataus ya. Lalu saat mereka memasuki sebuah taman, Sherin mendengar suara aneh di sekitar mereka. Dan setelah dicermati, ternyata suara tersebut itu berasal dari orang-orang yang sedang bercocok tanam di taman tersebut ya. Ya, bercocok tanam seperti kegiatan rutin yang ada di Wakanda. Kalau malam tahun baruan pasti banyak orang yang bercocok tanam gitu di kebun-kebun.
Ya oke lanjut. Dan tentu saja Sherin yang mendengar suara mereka menjadi cukup malu, tapi berbeda dengan Duck yang malah melihat biasa saja ya tingkah tersebut. Dan Duck terlihat acuh tak acuh ya, mendengar suara yang aneh begitu. Dan tingkah Duck ini sedikit menarik perhatian dari pria yang saat ini ada di atas pepohonan di taman tersebut. Nih orang lagi ngintip kali ya. Dan orang tersebut ternyata pria aneh yang sempat Duck temui beberapa waktu lalu. Dan dia segera memperkenalkan dirinya kepada Duck. Dan nama dari orang ini adalah Kemal, di mana dia berasal dari Kekaisaran Korin. Dia juga hendak meminta Duck untuk pergi ke perjamuan tersebut bersamanya. Tapi Duck langsung mengabaikannya begitu saja. Ya, mau bagaimana lagi? MC kan lanang, pasti ya Duck bakal mengabaikannya gitu. Ya, dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di tempat perjamuan yang sedang diselenggarakan ya. Di sini Duck yang baru saja tiba, dia langsung dihampiri oleh seorang wanita bernama Jirana yang merupakan kenalan dari Kemal ya. Dimana si Jirana ini bertanya tentang status Duck yang saat ini dia berstatus sebagai baron ya, baron dari kerajaan Krakataus. Dimana dia tidak mengerti kenapa dia tidak pernah mendengar tentang Duck sama sekali. Lalu Duck menjawabnya jika dia baru saja diangkat menjadi baron oleh kaisar tidak terlalu lama ya. Jadi ya wajar saja jika Jirana tidak mengetahui hal tersebut, ungkap Duck. Lalu Jirana yang mendengar penjelasan dari Duck berkata jika mungkin saja Duck mendapatkan gelar tersebut setelah berhasil merayu sang kaisar. Lalu Duck hanya tersenyum mendengarnya dan segera berpura-pura kaget sambil berkata dengan nada yang cukup tinggi ya, apakah Kaisar Krakataus adalah mata keranjang? Yang membuat Jirana tersentak mendengarnya, karena Duck itu sedikit berteriak saat mengucapkan hal tersebut. Lalu dia segera menutup mulut Duck yang sedang berbicara karena dia tidak ingin menimbulkan masalah di tempat tersebut ya. Kena insan kalma lagi nih, cewek nih. Ya, lalu Duck segera meninggalkan tempat tersebut karena tujuan Duck datang hanya untuk store muka saja. Jadi setelah datang dia langsung cus begitu saja. Di sisi lain, Kemal yang menyaksikan adegan tersebut cukup dibuat terhibur ya, karena dia bisa melihat Jirana yang bisa dibuat ketar-ketir hanya oleh ucapan seorang gadis kecil belaka ya. Dan Jirana di sini mulai berkata sesuatu kepada Kemal. Jika Duck itu orangnya cukup unik sebagai seorang spiritualis ya. Spiritualis maksud gua ya. Dan di sini Kemal tidak menyangka jika Duck itu sebenarnya merupakan spiritualis. Lalu dia mulai bertanya kepada Jirana mengenai spirit jenis apa yang saat ini Duck tangani. Dan Jirana menjawab jika dari apa yang dia rasakan, kemungkinan spirit tersebut adalah jenis spirit petir ya. Dan Kemal mulai bertanya, apakah ada kemungkinan jika spirit yang ditangani Duck ini adalah spirit king? Lalu Jirana membalas jika hal tersebut itu mustahil, mengingat usia Duck yang masih sangat muda pikirnya. Dan Jirana mulai berasumsi jika Duck di masa depan mungkin akan menjadi senjata yang cukup tajam, mengingat dia bisa diangkat menjadi baron kerajaan begitu saja oleh sang kaisar ya. Dan Kemal yang mendengarnya sedikit tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Duck. Lalu dia memutuskan untuk mencoba menculik Duck dan membuatnya menjadi pedang bagi Kekaisaran Korin tempat asal si Kemal ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Duck cukup kelelahan akibat terus dihajar oleh mayat di dimensi miliknya. Dan saat Duck meminta Sherin untuk mengambilkan minuman, tiba-tiba Duck disergap oleh assassin suruhan dari Kemal tadi ya. Tapi ya dengan mudahnya Duck bisa mengalahkan salah satu di antara mereka, yang membuat para assassin lainnya menjadi lebih waspada terhadapnya. Di sini terlihat para assassin tersebut sedikit kewalahan saat menghadapi Duck, terutama saat Sherin mulai terbangun dan mencoba membantu Duck sebisanya ya. Sampai akhirnya Duck bisa menumbangkan satu orang lainnya, yang membuat orang terakhir yang masih hidup segera melarikan diri menggunakan sihir teleport. Yang pelarian dirinya itu membuat Duck cukup kesal ya, karena lagi-lagi para musuhnya ini selalu berhasil kabur dengan sihir tersebut. Dan setelah berpikir beberapa saat,
Akhirnya Dak menyuruh Sherin untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Rubinsky agar dia bisa melacak keberadaan orang yang memerintahkan para assassin tersebut. Dan di panel selanjutnya, terlihat jika assassin yang tadi melarikan diri sedang melaporkan tentang kegagalannya itu kepada si Kemal ya, yang buat si Kemal ini sedikit marah akibat dari kegagalannya tersebut, sampai akhirnya assassin tersebut mengatakan jika Dak merupakan seorang spiritualis yang bisa menggunakan pedang, dan bahkan mungkin tingkatan dari keahlian pedangnya saja sudah mencapai grade 2T, ungkapnya. Di mana perkataannya tersebut cukup membuat Kemal sedikit terkejut karena tidak menyangka jika Dak melebihi ekspektasinya ya. Lalu Jirana yang mendengarkannya dari tadi mulai menghampiri assassin tersebut sambil mengeluarkan spirit miliknya untuk menghabisi assassin satu ini. Lalu dia mulai bergumam jika Dak mungkin saja kedepannya itu akan menjadi sosok yang jauh lebih hebat dari yang mereka perkirakan. Dan dia mulai berpikir untuk membawa Dak bagaimanapun caranya. Dan di sini kita diberitahu jika ternyata tindakan dia yang menghabisi assassin tadi itu karena ternyata assassin tersebut juga sedang diikuti oleh seseorang yang merupakan seorang master juga ya. Dan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rubinsky ya. Lalu Rubinsky yang mengetahui jika mereka telah menghancurkan bukti atas tindakan mereka, ya akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan mereka saja kali ini. Dan lalu di panel selanjutnya kita diperlihatkan jika kelompok dari Persian saat ini sedang melawan para bandit hutan ya. Dan itu disebabkan karena itu merupakan bagian dari latihan mereka juga ya, sebagai anggota baru kerajaan Krakataus. Dan ini hanya sedikit cerita dari peran Persian saja ya. Oke, lanjut. Dan kemudian panel pun berpindah kepada Dak yang saat ini dia sedang berdiskusi dengan Jaya yang merupakan muridnya Tajir ya, tentang assassin yang sempat menargetkannya beberapa waktu lalu. Di sini sama seperti Rubinsky yang kehilangan bukti kuat tentang para assassin tersebut ya. Yaya juga sama sekali tidak bisa berbuat banyak untuk masalah kali ini. Lalu karena tidak ada hal lainnya yang akan mereka bicarakan lagi, akhirnya Dak menyuruh Jaya untuk menyampaikan pesannya kepada Tajir jika dia ingin Tajir untuk menyiapkan Dak sebuah wilayah di mana dia bisa berlatih. Di mana keinginan Dak itu tempat tersebut haruslah sebuah tempat kosong yang terisolasi dari luar. Lalu Jaya segera pergi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Tajir. Di sini kita diberitahu jika ternyata Dak selama ini tidak tertidur sama sekali, karena saat dia tertidur pasti Nayat akan membawanya untuk menghajar Dak di dalam dimensi miliknya ya. Lalu setelah malam tiba, akhirnya Dak sudah sampai di tempat yang dimintanya kepada Tajir tadi ya. Dan tempat tersebut adalah menara sihir yang sudah tidak terpakai. Di sini Tajir juga menawarkan penjaga untuk Dak saat dia akan berlatih ya. Tapi Dak menolak tawarannya tersebut dan berkata jika Silpar seorang diri saja sudah cukup sebagai penjaga ya. Lalu setelah tiba di puncak menara sihir tersebut, Dak segera memulai latihannya. Dimana saat dia memulai latihan tersebut, langit yang ada di sekitarnya mulai berubah warna menjadi warna merah darah, dan juga aura dari demon mulai membanjiri menara tersebut, yang dimana Silpar yang merasakan aura tersebut cukup dibuat sedikit ketakutan. Dan juga aura tersebut itu mulai menarik perhatian dari Arteas ya, sang naga emas, yang membuat dia keluar dari sarangnya, dimana dia berpikir jika aura ini merupakan aura milik Dewa Iblis. Lalu terlihat jika Dak saat ini sudah berada di dimensi milik Nayat, sama seperti biasanya. Di sini Dak terlihat sudah kehilangan akalnya, dimana iblis sudah mulai merasuki dirinya. Dan hal tersebut terbukti dari sorot matanya yang sudah berubah. Tapi Nayat yang melihatnya tidak terlalu mempedulikannya, dan dia langsung menyerang Dak dengan panah air miliknya. Tapi di sini Dak bisa menahan serangan tersebut hanya dengan satu tangan ya. Dan hal tersebut itu sedikit mengejutkan Nayat, karena Dak saat ini menjadi sosok yang cukup berbeda dari dia yang sebelumnya. Lalu terlihat jika Dak saat ini sudah benar-benar kehilangan pikirannya,
dan dia langsung menyerang Nayat yang ada di hadapannya dengan teknik demonik miliknya, di mana serangan tersebut memaksa Nayat sang Raja Roh untuk sedikit serius dalam menahan serangan ini ya. Tapi Dak tanpa basa-basi segera menyerang Nayat lagi dengan serangan yang lebih mematikan daripada sebelumnya. Bahkan serangan Dak kali ini tidak bisa ditahan oleh perisai air milik Nayat ya, dan secara langsung mengenai tubuhnya, di mana dia langsung musnah saat terkena serangan si MC ini ya. Tapi beberapa saat kemudian Nayat bisa memulihkan dirinya kembali, berhubung dia adalah spirit tipe air, di mana air menjadi basis miliknya. Dan Dak yang ada di hadapannya juga sedikit menyadari jika Nayat tidak akan bisa dikalahkan selama masih ada air di sekitarnya. Jadi dia mencoba menyerangnya menggunakan energi hidupnya kali ini untuk membakar dan menguapkan si Nayat ini. Dan serangannya kali ini cukup berhasil membuat Nayat mundur, sehingga Dak mulai kembali ke dunia aslinya. Ya, meskipun saat ini Dak masih belum kembali sadar seutuhnya ya. Lalu terlihat jika Rubinsky yang melihat perubahan pada fisik Dak sedikit terpana, karena saat ini Dak sudah sekuat seorang master hanya dalam beberapa saat. Dan tidak hanya itu saja, bahkan dia merasakan niat membunuh Dak saat ini. Tekanannya itu bisa menyamai milik Ateas sang naga emas yang pernah ditemuinya waktu lalu ya. Lalu Rubinsky segera memberikan perintah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk segera mundur dan hanya boleh menyisakan beberapa kesatria yang sudah berada di tingkat gradua T saja ya. Dan kesatria tersebut juga harus cukup terampil dalam menggunakan Titan, ungkapnya. Karena percuma saja melawan Dak hanya dengan sekumpulan orang-orang lemah saja, pikir si Rubinsky ini ya. Dan dia juga merasa jika dia akan mempertaruhkan hidupnya kali ini saat dia melawan Dak. Lalu Tojir yang merasa jika dia harus bertanggung jawab dengan kekacauan tersebut, mencoba membunuh Dak dengan sihir hitam miliknya. Tapi Dak dengan mudahnya menahan serangannya dan malah menyerap serangannya itu ke dalam telapak tangannya. Lalu Dak berkata, jika kau orang yang sangat bodoh, karena bisa-bisanya mencoba melawan seorang yang berjalan di jalan iblis dengan teknik demonik. Dan dengan cepat Dak sudah berada di hadapan Tojir ya, sambil bersiap menyerangnya. Tapi untungnya dia bisa melarikan diri dengan sihir teleport sebelum serangan dari Dak berhasil mengenainya. Dan Jaya yang ada di samping Tojir menyimpulkan jika sekarang Dak sudah menyamai dia yang sebelumnya ya, sebelum terkena kutukan, maksud si muridnya ini ya. Tapi Tojir menyanggahnya dan berkata jika saat ini Dak mungkin saja melebihi itu, karena dia tadi merasa seperti melihat Cornetio, sang dewa iblis itu sendiri. Lalu raja yang melihatnya segera menyuruh kesatria yang memiliki Titan untuk segera menyerang Dak, dan tentunya mereka dibantu oleh Rubinsky juga ya. Dan terlihat Rubinsky sudah menyerang Dak terlebih dahulu menggunakan pedangnya, tapi sayangnya serangan tersebut dengan mudahnya dapat ditahan oleh Dak ya, hanya dengan satu tangan saja. Di sini Rubinsky cukup kaget dengan kekuatan fisik yang dimiliki Dak ya, karena Dak itu memiliki kekuatan fisik yang gila, mengingat badannya ini yang kurus ya, terlebih badannya ini yang hanya seorang wanita juga. Lalu Dak mulai berkata jika dia sedikit terkejut melihat orang asing yang telah mencapai tahap demonik di Skype, ungkap Dak ya. Dan lambat laun terlihat jika Rubinsky mulai sedikit kewalahan menahan serangan dari Dak, sampai akhirnya Dak berhasil memojokkannya dan berkata jika dia sendiri yang akan memenggal kepala Rubinsky, jadi seharusnya kau merasa terhormat. Dan tepat sebelum pedang Dak mengenainya, dia dikejutkan dengan serangan dari belakang yang dilakukan oleh Silvar. Tapi di sini Dak berhasil menahan serangan tersebut dengan perisai mana miliknya, yang membuat Silvar cukup terkejut melihat bagaimana kecakapan Dak dalam menggunakan mana. Lalu Dak mulai berkata kepada Silvar jika dia cukup terhibur melihat bagaimana orang barat bisa menciptakan mainan tersebut. Di sini Silvar tidak menanggapinya dan langsung menyuruh rekannya untuk segera menyerang Dak dari samping.
yang ternyata lagi-lagi Dak bisa menghindari serangan tersebut dengan lompatan ke atas, yang justru hal tersebut membuat Dak semakin mudah untuk dihadapi ya, karena dia tidak akan bisa menghindar di udara. Tapi di sini Dak mematahkan asumsinya itu ya, karena dia berhasil menahan serangan mereka dengan menanamkan mana untuk mengikat pergerakan mereka. Dimana menurut Rubinsky hal tersebut belum pernah dia lihat sama sekali seumur hidupnya. Tapi Dak bisa menggunakan mana dengan cara seperti itu, bahkan tanpa menggunakan sihir sama sekali. Bahkan hal tersebut juga mengejutkan Tojir, yang merupakan penyihir yang sudah sangat ahli di bidang mana ya. Dan setelah menahan serangan dari Silpar, Dak akhirnya mulai mendekatinya sambil bersiap untuk memulai serangan balasan terhadapnya. Lalu terlihat jika Silpar saat ini kena mental setelah melihat kekuatan Dak yang luar biasa, di mana dia berpikir jika dia saat ini tak bisa bermimpi untuk merendahkan Dak lagi setelah mengetahui perbedaan kekuatan mereka yang bagaikan langit dan bumi ini ya. Lalu dengan mudahnya Dak berhasil mengalahkan Silpar kali ini hanya dengan sekali serangan, dan Rubinsky yang melihat jika ada celah yang telah dibuat oleh Silpar tadi, ini dia memanfaatkan hal tersebut dengan menyerang Dak menggunakan ledakan mana dari pedangnya, dan Rubinsky juga menggunakan seluruh energi miliknya ya. Tapi tanpa diduga Dak berhasil mengambil kembali pedangnya dan juga langsung mengeluarkan teknik yang hampir mirip dengan Rubinsky untuk membalasnya, dimana ketika serangan mereka berdua bertabrakan, efek dari serangan tersebut bahkan berhasil merobohkan menara tempat latihan Dak tadi ya. Di sini terlihat jika Rubinsky sudah sangat kelelahan karena dia tadi telah menggunakan semua mana miliknya untuk menyerang Dak ya. Tapi berbeda dengan Rubinsky, di sini Dak masih terlihat baik-baik saja, yang membuat Rubinsky berpikir jika mungkin itu adalah akhir baginya. Tapi berbeda dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Rubinsky, karena secara tiba-tiba Dak bertingkah aneh, dan dia berkata jika dia secara tidak sengaja malah menelan api iblis, yang membuat energi di dalam tubuhnya ini menjadi berantakan. Tapi untungnya tepat sebelum tubuh Dak hancur, seseorang tiba-tiba saja muncul, dan dia segera menyetabilkan kembali tubuh Dak yang tadi telah menelan api iblis ya. Dan orang tersebut ternyata Arteas, sang naga emas. Dimana kemunculannya ini membuat semua orang yang ada di tempat tersebut itu cukup terkejut ya atas kedatangannya yang secara tiba-tiba ini. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Jirana bersama dengan Kemal sedang dihadang oleh beberapa kesatria graduate dari kerajaan Krakataus. Di sini Jirana mulai bertanya tentang maksud dari tindakan mereka ini, apakah mereka ingin menantangnya untuk bertarung atau bagaimana? Dan pemimpin dari kerajaan Krakataus menjawab jika mereka hanya ingin agar Jirana dan Kemal untuk tidak pergi kemanapun saat ini, dan dia juga akan memastikan keselamatan mereka berdua. Tapi Jirana tidak percaya akan perkataan mereka ini, berhubung dia juga saat ini melihat jika langit tiba-tiba memerah, dan juga dia merasakan ada energi demonik mulai merayap di seluruh tempat tersebut ya. Dan kesatria tersebut mengatakan jika dia hanya melaksanakan perintah, di mana perkataannya ini membuat Jirana menjadi emosi, dan dia mulai merapalkan sihir apinya untuk menyerang kesatria tersebut. Tapi untungnya Kemal segera menghentikan Jirana yang sedang tersulut emosi, dan ternyata tujuan Kemal menghentikannya karena dia ingin menantang Long Art yang merupakan pemimpin kesatria dari Krakataus. Dan tentu saja Long Art langsung menolak tantangannya ini karena dia tahu jika dia tidak sebanding dengannya yang merupakan seorang master, yang membuat Kemal menjadi sedikit terkejut karena mereka telah mengetahui tingkat kekuatannya. Lalu Kemal mulai bertanya tentang apa sebenarnya tujuan dari Krakataus menahan dia di sana. Jika memang hanya demi keselamatan mereka, maka itu cukup lucu, mengingat Kemal pasti tidak mungkin bisa terluka karena dia itu merupakan seorang master. Lalu Long Art mulai berkata jika ini demi Dak karena dia tahu jika Kemal pasti akan mengusiknya, yang perkataannya ini sedikit mengejutkan Kemal karena mereka bahkan mau melindungi gadis kecil tersebut sampai seperti ini, yang membuat Jirana semakin penasaran tentang identitas dari Dak yang sebenarnya. Dan dia mulai berkata
Apa mungkin gadis tersebutlah senjata yang sedang kalian persiapkan selama 30 tahun terakhir ini? Di mana perkataan Jirana mulai memancing emosi dari beberapa ksatria yang ada di sana ya. Tapi Longout mulai melanjutkan, jika mungkin saja memang seperti itu yang kau bayangkan, dan akan kukatakan jika saat ini Krakataus merupakan sebuah kekaisaran. Lalu di panel selanjutnya, kita mulai berpindah ke tempat Dak berada, di mana jika Arteas saat ini sedang membawa Dak bersamanya. Lalu sang raja yang melihatnya mulai menghampiri Arteas sambil memperkenalkan dirinya. Di sini, Arteas hanya tersenyum menanggapi sang raja, yang membuat para ksatria pengawal kerajaan menjadi emosi terhadapnya. Lalu mereka segera menghunuskan pedang mereka ke arah Arteas, karena menurut mereka Arteas tidak memiliki sopan santun terhadap raja mereka. Tapi untungnya sang raja segera menghentikan para ksatria itu sebelum terjadi sesuatu terhadap mereka, karena dia tahu jika orang yang ada di hadapannya ini adalah sang naga emas legendaris. Dan perkataan sang raja cukup mengejutkan beberapa orang yang ada di sana. Sampai akhirnya Arteas mulai membuka mulutnya dan berkata jika dia akhirnya mengingat siapa sang raja ini, karena dia pernah melihatnya dulu sewaktu masih kecil. Dan raja yang mendengarnya berkata jika dia cukup senang karena sang naga emas yang agung bisa mengingatnya. Lalu sang raja mulai melanjutkan jika dia ingin Arteas agar segera mengembalikan Dak yang saat ini bersamanya. Dan Arteas bertanya mengapa mereka ingin dia menyerahkan anak tersebut. Lalu sang raja menjawab jika Dak adalah seorang yang telah membuat kontrak dengannya, dan dia ingin pihaknya lah yang mengurus Dak sekarang. Dan Arteas mulai berkata jika mereka memang menginginkan Dak, seharusnya merekalah yang tadi mengalahkannya. Dan berhubung dia yang menangani situasi saat itu, jadi dialah yang bertanggung jawab untuk mengurus Dak saat ini. Dan jika sang raja tidak terima dengan keputusannya, maka dia boleh mencoba untuk melawannya sekarang juga. Dan tentu saja, sang raja tidak akan melakukan hal bodoh tersebut karena dia tahu seberapa hebat naga emas itu. Lalu raja mulai berkata jika dia akan mempercayai kebijaksanaan dari naga emas yang telah hidup lebih dari 4000 tahun ini ya. Dan setelah mendengar perkataan sang raja, Arteas lalu segera terbang dan pergi dari tempat tersebut. Dan beberapa saat setelah kepergiannya, Tozir mulai menghampiri sang raja dan berkata mengapa sang raja tidak memberitahukannya tentang naga emas tersebut jika dia sudah tahu tentangnya selama ini. Dan raja menjawab jika dia tidak mungkin harus melaporkan semua tentang apa yang diketahuinya kepada Tozir ya. Dan Tozir membalas jika dia tidak bermaksud seperti itu karena ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaan. Dan raja membalas perkataannya ini jika dia tahu tentang kesetiaan Tozir, jadi Tozir tidak usah terlalu khawatir. Lalu raja mulai melanjutkan jika dia ingin mengetahui saran dari Tozir saat ini. Dan Tozir berkata jika mereka harus menjaga hubungan baik dengan Arteas karena mereka belum bisa melawan naga itu saat ini juga ya. Dan raja mengangguk setuju akan saran tersebut, lalu mulai melanjutkan jika mereka juga harus menambah beberapa tenaga kerja saat ini karena Baron Dak sudah dibawa oleh Arteas, ungkapnya. Lalu di panel selanjutnya kita berpindah ke kediaman Arteas, di mana saat ini terlihat jika Dak sedang tak sadarkan diri. Dan Arteas yang melihat cincin aqua lurer yang ada di tangan Dak mulai memanggil Raja Roh Nayat untuk segera menampakkan dirinya. Lalu terlihat jika cairan berwarna biru mulai keluar dari cincin tersebut. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Raja Roh Nayat mulai menampakkan dirinya di tempat tersebut ya. Di sini Arteas sedikit berbasa-basi kepada Nayat tentang fisiknya yang mengambil bentuk seorang wanita. Dan karena menurut Nayat Arteas tidak menyukainya, dia akhirnya berubah menjadi pria kekar. Dimana menurut Arteas si Nayat ini masih sama idiotnya seperti dulu kala ya. Dan ya setelah beberapa saat akhirnya Arteas mulai bertanya tentang Karel yang malah memberikan aqua ruler kepada Dak ini ya. Dan Nayat membalas jika dia juga tidak tahu tujuan dari Karel
karena dia juga cukup kesal karena Karel malah memberikan item tersebut secara gratis kepada Dak. Dan setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya Arteas mulai bertanya tentang apa yang telah dilakukan Nayat terhadap Dak, sampai-sampai membuatnya ke dalam keadaan yang seperti ini. Dan Nayat membalas jika dia sama sekali tidak melakukan apapun terhadapnya, dan Dak hanya menjadi gila saja saat dia sedang melawannya. Lalu Arteas mulai berkata, jika memang seperti itu kejadiannya, maka kenapa bocah yang bahkan tidak mencapai level graduate bisa memiliki mana yang setingkat dengan seorang master? Bahkan dia juga merasakan sedikit energi demonik di dalam tubuhnya ya. Dan Nayat membalas jika memang Dak itu tidak normal sama sekali. Dan kenapa juga sang tiran Arteas bisa sampai mempedulikannya seperti ini. Dan juga karena Arteas sudah menyapu bersih kepalanya tadi, jadi tidak usah khawatir jika bocah ini akan menjadi gila lagi, ungkap Nayat ya. Lalu Arteas berkata, jika memang benar Dak tidak akan menjadi gila kembali, tapi dia akan kehilangan sebagian dari ingatannya mungkin ke depannya, ungkap Arteas. Lalu Nayat berkata, apakah bocah tersebut sangat menarik perhatian Arteas juga, dan jika seperti itu, maka kau harus ingat jika akulah yang pertama kali menghubunginya. Lalu Arteas mulai menanggapi jika dia mau bagaimanapun juga akan merawat Dak setidaknya sampai ingatannya mulai kembali. Karena dia sudah terlanjur ikut campur sampai sejauh ini, ungkapnya ya. Lalu Nayat membalas jika dia akan membiarkan Arteas kali ini, berhubung dia juga tidak suka jika harus mengajari Dak dari awal lagi ya. Dan setelah ingatannya kembali, jangan lupa untuk memanggilku lagi. Jangan sampai kau melakukan kecurangan apapun, ungkap Nayat ya. Dan Arteas hanya mengangguk setuju menanggapinya. Sampai akhirnya Nayat mulai kembali ke dalam cincin Aqua Ruler. Lalu di panel selanjutnya, terlihat jika Dak sudah mulai sadar dan terbangun dari pingsannya. Tapi seperti yang dikatakan Arteas sebelumnya ya, Dak saat ini terkena amnesia, di mana dia tidak mengetahui apapun tentangnya selain namanya sendiri. Dan Arteas yang melihatnya mulai mengajaknya untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Lalu setelah mereka menghabiskan makanan mereka, Arteas mulai menanyai tentang identitas Dak, di mana Dak berkata jika dia hanya ingat namanya saja. Dan ya, berhubung saat ini Dak terkena amnesia, maka Arteas hanya akan mengajari Dak tentang keseharian normal saja daripada belajar tentang cara untuk bertarung ya, yang diiakan saja begitu saja oleh Dak perkataannya ini. Dan hal pertama yang diajarkan Arteas kepada Dak adalah bagaimana caranya memasak makanan, karena menurutnya hal tersebut itu merupakan bagian yang cukup penting untuk seorang gadis pelajari. Lalu Dak bertanya apa dia itu seorang gadis, dan Arteas sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut karena Dak bahkan tidak tahu tentang gendernya sendiri ya. Tapi ya, Arteas tidak mempermasalahkannya sama sekali, berhubung naga juga tidak memiliki gender. Dan setelah Arteas mengajari Dak cara memasak, akhirnya dia mulai menyuruh Dak untuk memasak sebuah makanan untuknya, di mana hasil dari masakan tersebut cukup baik menurut Arteas, meskipun Dak baru pertama kali melakukannya. Dan perkataan dari Arteas ini langsung membuat Dak bahagia seperti gadis pada umumnya ya. Ya maklum saja gitu, karena sekarang kan Dak lagi amnesia. Lalu selanjutnya Arteas mulai mengajari Dak tentang bagaimana gadis seusianya melakukan aktivitas sehari-hari, dimulai dari memasak, menjahit, pakaian, dan sebagainya. Dan menurutnya saat dia melihat bagaimana antusiasnya Dak dalam melakukan hal tersebut tuh cukup membuatnya senang, karena dia bagaikan seorang ayah yang sedang merawat putri kecilnya. Yang membuat Arteas akhirnya mengerti kenapa Kiadiris ingin memiliki keturunan dengan Karel. Lalu setelah malam tiba, saat Dak sedang tertidur, Arteas mulai berpikir jika keadaan Dak saat ini sudah semakin stabil, dan juga menurut prediksinya tidak akan lama lagi bagi Dak untuk mengingat semua ingatannya kembali. Di mana menurutnya akan ada perubahan besar di hidup Dak ke depannya setelah ia mengingat kembali semua ingatannya. Dan di keesokan harinya, Arteas mulai mengajari Dak sesuatu yang berbeda,
di mana dia mulai mengajari Dak tentang sihir yang ada di dunia tersebut ya. Di mana meskipun Dak baru pertama kali mempelajarinya, dia terlihat cukup mudah untuk melakukannya. Itu terbukti dari bagaimana Dak bisa langsung mengumpulkan mana di sekitarnya untuk membuat sihir cahaya. Dan lalu Arteas mulai menyuruh Dak untuk mengumpulkan mana dari Aqua Ruler, di mana saat Dak mencobanya, dia tidak sengaja malah merapalkan mantra Aqua Shield ke arah Arteas, yang membuatnya sedikit terkejut merespon sihir tersebut ya. Di sini Arteas sedikit memarahi Dak karena dia malah seenaknya menggunakan kekuatan Nayad, dan Dak yang melihat amarah Arteas mulai meminta maaf karena dia juga tidak bermaksud merapalkan sihir tersebut ke arahnya ya. Dan ya, karena melihat wajah Dak yang lusuh seperti itu, Arteas akhirnya langsung memaafkannya, dan Arteas mulai bertanya bagaimana bisa Dak mengetahui nama dari sihir si Nayad ini. Dak menjawab jika hal tersebut begitu saja terlintas di pikirannya, di mana Arteas yang mendengar penjelasan dari Dak mulai menyadari jika mungkin saja ingatan Dak akan segera kembali tidak lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk membuat Dak tertidur saat ini ya. Dan saat Dak tertidur, Arteas mulai melihat ke dalam tubuh Dak jika ternyata mana yang ada di dalam tubuhnya ini telah mencapai tingkat master dalam sekejap. Dan karena menurutnya mana selevel ini akan menjadi racun jika tidak bisa ditangani dengan tepat, akhirnya Arteas mulai membuatkan hati naga di dalam tubuh Dak agar dia tidak terkena efek samping dari racun mana tersebut. Dan setelah beberapa saat kemudian, Nayad mulai keluar dari dalam Aqua Ruler sambil menanyakan tentang perkembangan dari Dak kepada Arteas. Ya, berhubung sudah 1 bulan waktu berlalu, Arteas menjawab jika perkembangannya ini cukup stabil. Lalu dia melanjutkan apakah Nayad yang ngajari Dak tentang sihir Aqua Ruler, dan Nayad menyangkalnya sambil berkata jika dia hanya mengajarnya secara terus-menerus sampai akhirnya Dak mulai sedikit meniru sihir miliknya. Dan juga dari apa yang dia ketahui dari Karel, jika Dak itu sudah hidup lebih dari 70 tahun, bahkan kekuatannya ini setara dengan Karel yang merupakan seorang Grandmaster. Yang perkataannya ini sedikit mengejutkan Arteas karena tidak menyangka jika ada manusia yang telah menyamai kemampuan dari si Karel ini ya. Dan Nayad melanjutkan jika dia juga pada awalnya sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Karel. Sampai akhirnya setelah dia terus-terusan hajar Dak, dia tahu karena Dak mulai bisa beradaptasi dan menjadi lebih kuat dengan caranya sendiri. Lalu Arteas mulai bertanya tentang rencana apa yang akan dilakukan Nayad terhadap Dak, di mana Nayad berkata jika dia akan mengurangi jumlah manusia dengan purifikasi setidaknya setengah dari jumlah mereka saat ini. Di mana menurut Arteas hal tersebut itu cukup mustahil karena Raja Roh seperti Nayad ini tidak akan bisa memakai semua kekuatannya di dunia manusia ya. Dan Nayad berkata jika itulah sebabnya dia menginginkan MC kita ini, karena dengan tubuhnya dia bisa menjalankan semua rencananya. Lalu Arteas mulai berkata jika Spirit King lainnya tidak akan tinggal diam, terutama Ifrit yang merupakan spiritnya Karel, dan itu artinya dia harus melawan Karel, dan juga Karel di Titan Golden Knight miliknya itu bukanlah suatu yang bisa diabaikan oleh Nayad begitu saja. Dan tentunya Nayad sudah mengetahuinya, dan sebab itu juga dia memerlukan Dak karena Dak juga memiliki Titan yang jauh melampaui Golden Knight milik Karel. Dan menurut Nayad, aneh sekali bagi Arteas untuk melawan rencananya, mengingat bagaimana para naga biasanya melihat manusia itu sebagai bentuk hiburan semata ya. Dan juga menurutnya Arteas sang naga emas juga telah membunuh banyak sekali manusia. Jadi Nayad menyuruh Arteas untuk tidak mencampuri urusannya tersebut ya. Di sini Arteas sedikit setuju, tapi dia juga meminta beberapa waktu kepada Nayad agar bisa menghabiskan waktunya bersama Dak setidaknya 1 tahun saja ya. Karena Arteas setidaknya ingin membangun mental Dak agar tidak rusak saat dia membunuh setengah populasi manusia ke depannya. Ya, karena menurut Nayad cukup menarik juga melihat bagaimana Arteas memperhatikan bocah tersebut, jadi dia setuju untuk tidak mengganggunya setidaknya selama 1 tahun ke depan. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak sudah terbangun dan dia segera mengajak Arteas untuk sarapan dengannya. Di sini diketahui jika ternyata ingatan Dak sudah kembali
Dan Arteas mulai berbicara kepada Dak jika dia tidak mempedulikan tentang masa lalu Dak, dan dia juga tidak akan menentang keinginan atau keputusan Dak ke depannya. Berhubung naga adalah makhluk yang sudah terbiasa sendirian meskipun mereka sangatlah kuat. Dan juga Arteas mengungkapkan selama dia merawat Dak itu dia tidak merasa kesepian, seolah-olah sedang merawat putrinya sendiri ya. Dan perkataan Arteas ini sedikit mengingatkan Dak tentang masa lalunya, di mana dia dulunya hanyalah seorang anak yatim yang diculik oleh sekte demonik, di mana di dalam sekte tersebut pastinya setiap orang memperlakukan orang lainnya melihat dari bagaimana kekuatannya. Dan juga kita di sini diberitahu jika Dak merupakan assassin yang cukup terampil di dalam sektenya ini ya, di mana prestasinya ini atau tingkat keberhasilan dia dalam membunuh targetnya itu mencapai 100% penuh ya. Jadi dia tidak pernah gagal sekalipun dalam membunuh mangsanya ini ya, dimana dia mulai ditakuti oleh orang-orang yang ada di dunianya, sampai akhirnya Dak secara kebetulan bertemu dengan seorang bocah, dan dia mulai menjadikannya sebagai anak angkatnya, meskipun akhirnya dia gagal sebagai seorang ayah, berhubung semasa kecilnya Dak memang tidak memiliki orang tua ya. Dan setelah memikirkan tentang masa lalunya, Dak sedikit tersadar dan mulai berbicara kepada Arteas jika dia tidak keberatan jika Arteas mengangkatnya sebagai putranya daripada jadi putrinya, berhubung dia masihlah seorang lanang meskipun memiliki skin cewek begitu ya. Dan Arteas yang mendengar perkataan Dak cukup senang dibuatnya, dan pada akhirnya dia menjadi ayah angkat MC kita ya secara resmi. Ya, meskipun MC kita sudah berumur 70 tahun, tapi si Arteas kan sudah berumur 4000 tahun. Jadi wajar saja gitu menurut gua jika mereka jadi ayah dan anak. Oke, lanjut. Lalu di panel selanjutnya kita berpindah ke kerajaan Krakataus, di mana terlihat jika Jirana bersama dengan Kemal sedang berada di lingkaran sihir teleport, di mana mereka berdua akan segera kembali menuju Korin, tempat asal mereka ya. Dan sebelum mereka meninggalkan kerajaan Krakataus, mereka sedikit berbasa-basi dengan Longart mengenai Dak yang saat ini tidak ada di sana. Di sini Longart meminta maaf kepada mereka karena dia tidak bisa membiarkan mereka berdua untuk menemui Dak saat ini. Dan Kemal cukup mengerti mengapa pihak dari Krakataus itu sampai bertindak seperti itu. Dan sebelum Kemal meninggalkan tempat tersebut, dia berkata kepada Longart jika dia ingin bertarung 1 versus 1 ya dengannya jika dia sudah mencapai master di masa depan. Ucapan Kemal ini karena dia itu memang cukup mengagumi sosok Longart sebagai seorang kesatria ya. Lalu setelah mereka berdua pergi, raja yang melihat kepergiannya dari jauh mulai berbicara kepada Rubinsky jika dia tidak ingin mereka mengetahui informasi lebih jauh lagi mengenai Dak. Dan Rubinsky menjawab jika dia sudah memastikan hal tersebut karena dia tahu bahwa kedatangan Kemal ke sini hanyalah sebagai utusan resmi dari Korin dan bukan untuk memata-matai kekuatan kerajaan. Lalu raja mulai membahas tentang Dak yang saat ini sedang dijaga oleh Arteas, di mana dia bertanya kepada Tojir kemungkinan Dak akan kembali ke kerajaan, dan Tojir meyakini jika Dak pasti akan kembali karena keinginannya sendiri ya. Dan juga Arteas pasti akan membiarkannya saja meskipun dia terlihat menyukai Dak, karena pada dasarnya naga tidak mungkin akan memiliki hubungan dengan manusia, mengingat perbedaan kecerdasan fundamental milik naga ya. Dan Rubinsky yang tidak mengerti mulai menanyakan tentang kecerdasan fundamental ini. Lalu Tojir menjawab kepada Rubinsky sebagai contoh apakah dia bisa menjalin persahabatan dengan seorang anak berusia 3 tahun, yang membuat Rubinsky akhirnya mengerti mengapa hal tersebut itu mustahil. Dan Tojir mulai melanjutkan setidaknya naga tersebut hanya akan membuat Dak menjadi peliharaannya saja dan tidak lebih. Lalu raja mulai membalas jika hal tersebut juga masih bisa memberikan masalah jika saja Arteas menyukai Dak sebagai peliharaannya. Dan Tojir berkata jika hal tersebut itu mustahil karena dia membutuhkan persetujuan dari Dak juga sebagai peliharaannya. Ya, mereka tidak tahu saja jika sekarang Dak punya ayah yang OP ya, mengingat dia sudah diangkat menjadi anak oleh si Arteas ini ya. Dan berbeda dari apa yang mereka pikirkan, ternyata di sini terlihat jika Dak malah lebih mendominasi Arteas yang menjadi ayah angkatnya ini ya, dimana dia saat disuruh untuk melakukan aktivitas harian oleh Arteas,
Dak malah membantahnya dan berkata jika dia tidak mungkin akan melakukan hal aneh tersebut seperti menjahit, memasak, atau hal lainnya. Yang membuat si Arteas ini cukup sedih karena dalam sekejap Dak berubah menjadi barbar seperti ini ya. Tidak seperti dirinya dulu yang terlihat imut, ungkapnya. Ya, karena Dak tidak mau melakukan pekerjaan rumah, akhirnya Arteas menyarankan Dak untuk melanjutkan latihan sihir saja sekarang, berhubung Arteas sudah memberikannya hati naga saat Dak tak sadarkan diri sebelumnya. Lalu Dak yang mendengarnya sedikit tersentak karena dia baru saja merasakan perubahan yang ada di dalam dirinya. Lalu beberapa saat kemudian, Dak menyuruh ayahnya ini untuk jangan mengganggunya kali ini karena dia ingin melakukan latihan sendirian di dalam kamarnya. Dan ayahnya langsung menyetujuinya karena dia berpikir jika Dak saat ini itu dalam masa pubernya ya. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Dak mulai kembali berlatih di dalam kamarnya. Dan memang benar apa yang dikatakan ayahnya sebelumnya, jika hati naga yang ada di dalam tubuh Dak ini bisa membuatnya menyimpan cadangan ki lebih banyak daripada biasanya. Dan hal tersebut itu dapat membantunya untuk segera menembus tahap kedua dari teknik bela diri miliknya. Lalu Arteas yang melihat ruangan Dak dari jauh juga bisa merasakan energi yang cukup dahsyat keluar dari dalam kamar Dak. Dan dia mulai sedikit khawatir dan berpikir untuk sedikit mengintipnya. Tapi dia mengurungkan niatnya ini mengingat perkataan Dak yang menyuruhnya agar tidak mengganggunya. Dan di dalam ruangan, Dak terlihat saat ini dia sedang mengevolusi tubuhnya karena efek samping dari teknik bela diri miliknya ya. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Dak mulai keluar dari dalam kamarnya untuk menghampiri ayahnya yang sedang berada di dalam ruangannya tersebut ya. Di sini Arteas mulai dibuat terkejut oleh Dak karena dia mendatanginya dalam keadaan telanjang seperti itu, di mana sebagai seorang wanita setidaknya Dak harus memiliki rasa malu. Dan Dak menjawab jika dia adalah seorang pria yang membuat ayahnya sedikit tersadar. Lalu Arteas bertanya, apakah Dak merasa tidak nyaman berada di tubuh wanita? Lalu Dak menjawab, cukup nyaman saja meskipun saat buang air kecil tercirpat kemana saja ya. Tapi saat berlarian, tidak ada yang menghalanginya di antara kedua kakinya yang membuatnya sedikit nyaman. Lalu ayahnya bertanya, apa Dak memang tidak pernah menggunakannya selama lebih dari 70 tahun ini ya? Lalu Dak membalas jika dia hanya menggunakan benda tersebut untuk keuntungannya sendiri, seperti bagaimana dia menggunakannya dulu yang membuatnya bisa merasakan kesenangan surgawi ya. Dan Arteas berkata jika dia tidak mengerti sama sekali apa yang Dak bicarakan saat ini. Ya, kita abaikan saja omongan mereka yang semakin tidak jelas ini ya. Ya, lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak tengah makan malam bersama Arteas seperti biasanya. Di sini Arteas juga bisa merasakan perubahan dari mana yang saat ini ada di dalam tubuh Dak, meskipun Dak mencoba menyembunyikannya. Dan hal tersebut itu cukup bagus pikir Arteas, karena dia tidak perlu mengkhawatirkan seseorang akan membuli putranya ini ya. Ya, siapa juga yang bisa membuli MC kita ini? Dia juga punya ayah yang sangat OP kali ini. Lalu di sini Dak mulai meminta ayahnya ini untuk membuatkannya sebuah pedang, yang tentunya Arteas langsung mengiyakan keinginan Dak ini ya. Dan juga dia bertanya jenis pedang apa yang ingin digunakan Dak saat ini. Yang lalu Dak mulai menjelaskan tentang kriteria pedang miliknya ini, di mana setelah Arteas mengetahui jenis pedang apa itu, dia segera menyuruh Dak untuk menuju ruangan tempat harta karun miliknya. Dan di sini ternyata ruangan tersebut itu cukup mewah, berhubung ayahnya ini adalah sang naga emas itu sendiri ya. Lalu setelah berbincang sedikit, akhirnya Dak mulai memilih pedang random yang tergeletak di sana. Dan Arteas yang melihatnya berkata jika Dak seharusnya memilih pedang yang lebih baik lagi dan bukan pedang murahan seperti itu. Ya, seperti pedang Crimson Blade milik naga merah yang dipegangnya ini ya. Tapi Dak berkata jika pedang tersebut terlalu besar untuk dia gunakan, jadi dia tetap akan memilih pedang random yang tadi ya. Dan karena Arteas tidak terima, akhirnya dia memutuskan untuk membuatkannya pedang saja dari tulangnya sendiri ya. Lalu Arteas segera menyuruh Dak mundur beberapa langkah karena dia akan berubah ke wujud naganya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya terlihat wujud asli dari Arteas sang naga emas legendaris ini ya.
Lalu Dak yang melihatnya hanya berkata jika ayahnya ini menjadi cukup besar sekarang, dan Arteas menjawab, "Jika itukah kesan pertamamu melihat wujud asliku ini?" Di sini Dak mulai berpikir, apakah ini sosok naga yang sering dibicarakan itu, makhluk yang dengan mudahnya bisa menghancurkan sebuah negara sendirian? Lalu Dak mulai bertanya, jika dia sering mendengar jika naga itu bisa mengeluarkan petir, api, dan juga badai, dan dia penasaran ayahnya ini bisa melakukan apa. Lalu Arteas menjawab, jika naga emas sepertinya ini bisa membuat badai angin, sambil segera menunjukkan kemampuannya ini, yang membuat Dak terkagum akan kekuatannya tersebut. Dan Dak berpikir jika apa yang dikatakan oleh Mikhail itu sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Lalu Arteas bertanya mengenai pendapat Dak tentang kekuatannya ini. Dak menjawab jika mustahil untuk tidak merasakan kekuatan sebesar itu. Lagi pula ada sejumlah besar mana yang mengalir. Di sini Arteas langsung menunjukkan teknik penyembunyian mana kepada Dak, di mana teknik penyembunyian miliknya ini berbeda dengan yang diperagakan oleh Dak, di mana jika teknik Dak hanya bisa menipu seorang warrior saja dan tidak dengan magician, karena di mata seorang magician yang itu Dak bisa dibedakan dari warna mana yang terlihat di dalam tubuh Dak ya, di mana di dalam tubuh Dak itu akan berwarna merah di mata magician, di mana hal tersebut itu akan langsung membongkar kekuatan Dak yang sebenarnya. Dan juga teknik penyembunyian milik Arteas ini bisa dipakai terus-menerus karena saat ini Dak memiliki hati naga di tubuhnya, di mana benda tersebut itu semacam suplai mana yang tidak akan pernah habis. Ya, karena menurut Dak akan menjadi masalah jika musuhnya dengan mudahnya bisa tahu kekuatan Dak, maka dia meminta ayahnya ini untuk mengajarinya, dan tentu saja Arteas dengan senang akan mengajari Dak. Tapi sebelumnya di sini Dak mengingatkan Arteas tentang dirinya yang akan membuatkan Dak sebuah pedang, karena ternyata Arteas malah melupakan hal tersebut. Dan ya, karena sudah diingatkan oleh Dak, akhirnya Arteas mencabut salah satu tulang rusuknya dan segera membentuknya menjadi sebuah pedang. Lalu secara perlahan dia mulai kembali ke wujud manusianya, dan terlihat jika dia saat ini sedang memegang bilah pedang berwarna emas yang masih menyala di tangannya ini. Kemudian dia menyuruh Dak untuk menilainya, di mana menurut Dak pedang tersebut itu sangat cantik dan mewah. Tapi dia juga menanyakan tentang pegangannya yang tidak ada. Arteas juga mengetahui hal tersebut, dan dia sudah memikirkan seseorang yang ahli untuk membuatkannya sebuah gagang pedang ya, di mana orang tersebut adalah seorang dwarf. Lalu Dak sedikit bertanya tentang dwarf yang dimaksud ayahnya ini, di mana Arteas menjelaskan jika mereka itu sejenis pandai besi, di mana keahlian mereka satu-satunya ya hanya menimpa sebuah pedang. Dan setelah mendengar detail pedang yang diinginkan Dak, Arteas segera bergegas ke tempat para dwarf tersebut. Dan di panel selanjutnya, di sebuah ruangan blacksmith, terlihat jika seorang dwarf sedang menempa senjata, tapi tiba-tiba dia melakukan kesalahan, di mana menurutnya jika hal tersebut itu merupakan petanda buruk baginya, di mana firasatnya ini memang benar adanya, karena di panel selanjutnya kita melihat sang naga emas sudah muncul di kediamannya, di mana Arteas mulai menyuruh para dwarf tersebut untuk segera membuatkan pegangan dan juga sarung untuk pedang tersebut, di mana di sini Arteas hanya memberikan tengah waktu sampai esok harinya kepada mereka semua ya. Dan karena mereka tidak bisa melawan naga emas, jadi mau bagaimana lagi, akhirnya mereka menyanggupi permintaan Arteas ini. Dan setelah kepergian dari Arteas, mereka mulai memakinya karena telah dipaksa untuk kerja rodi seperti itu. Dan mereka juga tidak menyangka jika sang naga emas yang merupakan makhluk kuno mulai menampakkan diri di tempat tersebut, di mana kedatangannya ini seperti sebuah malapetaka bagi mereka. Dan saat mereka akan mulai untuk menempa pedang tersebut, mereka semua cukup dikejutkan karena bahan yang digunakan untuk membuat pedang ini adalah tulang naga emas, di mana bahan tersebut itu merupakan bahan yang paling langka di antara semua bahan yang pernah mereka tempa ya, di mana hal tersebut itu justru membuat para dwarf ini saling berebut untuk menempanya, karena mereka juga baru pertama kali melihat benda yang sangat indah tersebut ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika pedang yang mereka tempa tadi sudah jadi, di mana Dak cukup terkesan melihatnya. Tapi Arteas yang tidak mendengar tanggapan dari Dak mengira jika pedangnya ini tidak sesuai dengan selera anaknya,
dan dia akan segera kembali ke tempat luap tadi. Tapi Dak menghentikannya dan berkata jika pedangnya ini sebenarnya melebihi ekspektasinya. Lalu Arteas berkata, apakah Dak tidak mencoba menghiburnya karena kegagalannya ini? Lalu Dak menjawab jika tidak seperti itu, dia memang cukup menyukai pedangnya. Yang perkataannya ini akhirnya membuat Arteas kembali tenang, dan dia berkata jika hal tersebutlah setidaknya yang bisa dia berikan untuk putra tersayangnya ini ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak sudah mulai menguasai teknik penyembunyian mana yang diajarkan oleh Arteas, di mana Arteas berkata apakah Dak akan mempelajari teknik bertarung lainnya. Dak hanya menjawab jika dia saat ini tidak membutuhkan teknik apapun lagi, dan juga jika dia kehabisan mana, Aqua Roller bisa menjadi opsi terakhirnya untuk menyerang musuh. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak sudah akan pergi dari kediaman Arteas. Di sini terlihat jika Arteas masih ingin mengajari Dak banyak hal, tapi berhubung Dak saat ini masih punya tugas yang harus diselesaikan, dia akhirnya memutuskan untuk bergegas saat itu juga. Di sini Dak cukup berterima kasih kepada Arteas karena mau merawatnya selama ini, dan Arteas juga cukup senang bisa merawat Dak yang merupakan anak angkatnya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Dak mulai meninggalkan tempat tersebut. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak sudah kembali ke kerajaan Krakataus, di mana sang raja langsung memberikan gelar duke kepadanya yang telah mencapai tingkat master, di mana sekarang nama belakang Dak berubah menjadi Dak Coronier. Dan juga karena Dak sudah menjadi duke di kerajaan, sang raja akan memberikan sebuah kastil sendiri untuk tempat tinggal Dak. Di sini Dak cukup berterima kasih atas kebaikan sang raja ini. Dan Rubinsky yang dari tadi mengamati Dak dari jauh mulai menghampirinya. Ya, karena Dak tahu apa yang diinginkan oleh Rubinsky, akhirnya dia mengajaknya untuk pergi ke arena pertarungan. Dan sesampainya di arena, tanpa basa-basi mereka memulai duel mereka, di mana Rubinsky lah yang mengambil langkah pertama untuk menyerang Dak dengan teknik pedang miliknya. Dak juga tidak tinggal diam, dia segera memakai pedangnya untuk menangkis serangan Rubinsky. Tapi di sini tanpa basa-basi Rubinsky langsung menggunakan sebuah Titan milik kerajaan untuk menghadapi Dak. Di sini Rubinsky sedikit penasaran apakah Dak bisa mengalahkannya yang sedang memakai Titan ini ya. Walaupun Titan yang ditumpanginya ini hanyalah Titan biasa, di sini sama seperti sebelumnya, Rubinsky lah yang berinisiatif untuk melakukan serangan pertama kali. Lalu Dak mulai menahan serangan tersebut dengan mana pengikat, di mana teknik tersebut itu terasa familiar bagi Rubinsky. Dan menurut Rubinsky, levelnya kali ini seharusnya sudah melewatinya. Lalu terlihat jika mana yang mengikat Rubinsky sudah mulai terputus, yang membuatnya bisa bergerak kembali. Lalu dia segera menyerang Dak dengan teknik terkuat miliknya, di mana serangannya ini berhasil diblok oleh Dak menggunakan perisai mana miliknya. Yang dimana hal tersebut itu membuat Rubinsky segera menghentikan pertarungan tersebut dan segera keluar dari Titan miliknya. Lalu dia mulai berkata jika hasil dari pertarungan sudah terlihat jelas, dimana jika dia tetap melanjutkan pertarungan, maka dia akan terlihat menyedihkan karena lawannya ini merupakan seorang Grandmaster, ungkapnya. Dan karena Dak tidak tahu sama sekali level Grandmaster ini seperti apa, dia akhirnya mulai menanyakan kepada Rubinsky. Lalu Rubinsky mulai menjelaskan jika seorang biasanya mengatasi batas fisiknya ini dengan menunggangi Titan, tapi berbeda dengan sosok Grandmaster, di mana mereka bahkan bisa mengalahkan orang yang memakai Titan tanpa menunggangi Titan. Dan Rubinsky menjadi lebih yakin jika orang yang dikenalnya sekarang mungkin juga telah mencapai Grandmaster sama seperti Dak. Dan orang tersebut adalah sang iblis dari Kekaisaran Korin, yaitu Kieri Valencia. Sebelumnya, dia berpikir jika Kieri adalah orang paling kuat yang diketahuinya. Tapi setelah melihat bagaimana kekuatan yang dimiliki Dak, Rubinsky sedikit lega karena sosok Grandmaster sekarang telah berada di pihaknya. Lalu Dak mulai berkata, apakah perannya ini untuk pergi ke Korin lalu menghabisi orang bernama Kieri ini? Tapi menurut Rubinsky, hal tersebut mustahil bisa dilakukan Dak jika Dak tidak menggunakan Titan sama sekali. Yang dijawab Dak, jika dia tidak memerlukan mainan seperti itu untuk mengalahkan musuhnya tersebut ya. Dan Rubinsky berkata jika Dak jangan terlalu percaya diri meskipun saat ini telah mencapai Grandmaster.
Dan karena Dak terlihat masih meremehkan kekuatan para Titan, akhirnya Rubinsky mulai memanggil pasukan terbaik Krakataus, The Blue Knight, atau yang kita kenal sebagai Andromeda. Dan karena menurut Dak mereka hanyalah seorang graduate belaka, menurutnya dia tidak akan terlalu mengalami kesulitan saat melawannya. Tapi Rubinsky berpikiran lain dengan mengatakan jika Dak akan kalah karena terlalu meremehkan Titan mereka. Yang perkataannya ini sedikit membuat Dak terprovokasi, dan akhirnya Dak langsung menggunakan mode seriusnya saat melawan mereka. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Raja sedang membicarakan Dak yang sebelumnya bisa mengalahkan Titan milik kerajaan, dan juga kasus di mana saat Kromas yang berhadapan dengan Dak sebelumnya, di mana bahkan menurut Kromas untuk mengalahkan Dak diperlukan 10 buah Titan ya. Di sini Tojir berkata meskipun dia tidak pernah menggunakan Titan, yaitu sangat mengetahui kekuatan Titan itu sendiri seperti apa, berhubung dia juga merupakan magician yang menciptakan sebuah Titan. Dan menurutnya meskipun Dak itu sangat kuat, tapi dia tidak tahu sehebat apa itu Titan, sama seperti dia yang meremehkan sihir. Jadi menurutnya jika Dak berhadapan dengan orang yang menggunakan Titan, maka dia sudah dipastikan akan kalah. Lalu di panel selanjutnya, kita kembali ke pertarungan antara Dak dan para kesatria kerajaan. Di sini terlihat jika Dak bisa dipojokkan oleh para kesatria tersebut. Lalu Dak segera menggunakan ledakan mana pada bilah pedangnya untuk menyerang para Titan tersebut, dengan dikombinasikan dengan teknik badai angin milik ayahnya juga ya. Tapi ternyata serangannya ini masih bisa ditahan oleh lawannya menggunakan perisai mana pada Titan mereka. Lalu di panel selanjutnya, Rubinsky mulai menjelaskan tentang bagaimana cara Titan bekerja, dimana jika biasanya orang pada umumnya yang tidak menggunakan Titan, jika serangan mereka itu sekisar beratnya 1 kiloan ya, maka jika mereka menggunakan Titan, maka serangan tersebut akan berlipat menjadi 1 ton, dan itulah kegunaan Titan. Bahkan Rubinsky yang sudah mencapai master tetap tidak bisa mengalahkan kesatria yang biasanya menggunakan Titan ya. Dan di panel selanjutnya terlihat jika Dak masih mencoba untuk melawan para kesatria tadi, di mana Dak mulai kembali terpojok oleh Titan Andromeda yang ditumbangi Loat ya, di mana menurut Rubinsky Dak akan segera tumbang karena dia tidak menggunakan Titan. Tapi tepat sebelum serangan Loat mengenai Dak, tiba-tiba saja pedang Dak mulai menyerap mana miliknya dan segera mengeluarkan mantra sihir tingkat 8 untuk membalikan keadaan, di mana serangannya ini berhasil menumbangkan Andromeda yang ditumpangi Loat ya. Dan menurut Dak itu bukanlah murni kemenangannya, karena dia malah dibantu oleh sihir milik ayahnya ini ya. Lalu Andromeda yang tergeletak kini mulai bangkit dan mulai mengamuk tak terkendali. Tapi untungnya Loat langsung memutus hubungannya dengan Andromeda, yang membuat keadaan kembali normal seperti sedia kala ya. Di sini Loat sedikit ketakutan karena dia bisa saja dikalahkan oleh Dak tanpa menggunakan Titan, dan dia mulai bertanya jenis sihir apa yang tadi dikeluarkan Dak sampai-sampai bisa merusak Andromeda sampai seperti itu. Lalu Rubinsky mulai menjelaskan jika sihir tadi merupakan sihir tingkat 8 yaitu Hellfire, karena sihir tersebutlah sihir yang bahkan bisa merusak ketahanan Titan sampai setingkat ini. Lalu Rubinsky mulai menanyakan Dak bagaimana bisa Dak menggunakan sihir tersebut. Di sini Dak juga tidak mengetahui detailnya ya. Dia hanya merasa jika tadi pedangnya ini menyerap mana miliknya yang lalu segera menembakkan sihir tersebut. Lalu Rubinsky berkata jika Dak itu manusia macam apa, karena dia bahkan bisa mengalahkan Andromeda dan bahkan memiliki Aquarelle di tangannya. Tapi Dak tidak menanggapinya dan malah bertanya tentang Andromeda di mana dia ingin menggunakannya kembali, karena menurutnya kekuatan yang dimilikinya ini masih belum mumpuni. Dan tadinya pihak Krakataus dengan senang akan memberikannya kepada Dak. Lalu Rubinsky mulai mendekat ke arah Dak sambil mengeluarkan dekret kerajaan, di mana kekaisaran akan memberikan kota Cerea sebagai wilayah dari Duke Draconnier ya, agar dia bisa membentuk pasukannya sendiri dan bersiap untuk melawan musuh mereka yaitu Kekaisaran Korin. Lalu akhirnya Dak menerima dekret tersebut dan chapter pun berakhir sampai di sini. Ending yang cukup memwibukan. Dan sekian video dari gua. Mohon maaf jika banyak kesalahan pada omongan gua. Dan jika kalian suka dengan video kali ini,
boleh diklik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, seperti biasa, salam dari gua, Sampurasun, para wibu sekalian.